zaman saya kita bisa mandi di sungai yang bersih, tapi kemudian 10-20 tahun kemudian tidak bisa kita mandi di sungai yang sama kan itu. Hawi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di Hawi Podcast untuk saat ini pendengar, dan kita terus berupaya untuk menghadirkan berbagai narasumber untuk mengembangkan dan juga mengulas berbagai hal tentang isu-isu yang bertopik tentang lingkungan dan sebagainya. Oke, untuk hari ini kita coba hadirkan juga saya pikir seseorang yang juga cukup luar biasa, dan kancahnya juga sudah sering kalau kita ikuti isu-isu tentang lingkungan baik di internasional maupun di nasional. Untuk itu kita telah hadirkan sekarang di Hawi Podcast ada Pak Associate Professor Dr. Fakhrudin Mangunjaya MSI. Assalamualaikum Bang Fakhrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Semoga terus dalam ridha Allah Subhanahu wa taala kita semuanya, Bang. Amin amin. Nah, beliau juga adalah sebagai Ketua Pusat Kajian Islam Universitas Nasional atau UNAS di Jakarta. Nah, untuk hari ini kita coba bicara sedikit tentang eko pesantren ya. Nah, ini salah satu mungkin jalan untuk menuju pelestarian alam. Dan kalau kita mendengar kata pesantren biasanya terkait dengan pelajaran-pelajaran yang sangat spesifik, dan jarang juga kita mendengar ada yang menyinggung tentang belajar tentang lingkungan. Nah, Bang Fakhrudin, bicara tentang eko pesantren ini, ya tentu ini punya banyak tujuan dan juga untuk pastinya untuk membangun masyarakat Islam yang lebih terdidik dan juga punya kesadaran ataupun pengetahuan tentang lingkungan ya, dan dari berbagai aspek. Nah, ini menjadi menarik, Bang. Bagaimana sebenarnya ide ini bisa muncul membawa isu-isu lingkungan ini ke ranah pesantren, sementara kita jarang sekali kita mendengar pesantren itu jika dikaitkan dengan isu-isu lingkungan. Ya, terima kasih. Jadi ini memang menarik ya. Pesantren itu kan merupakan wadah atau kawah candra di muka untuk kader-kader umat Islam, dan di sana pemuda-pemuda Muslim dididik, mereka tafakuh fiddin, konsentrasi untuk belajar agama. Dalam hal ini kan agama kan tidak hanya melakukan kajian-kajian kaitannya dengan ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu yang berkembang dengan tafsir dan sebagainya, tetapi juga bagaimana kehidupan dunia juga dimasukkan di dalam sebagai sebuah aspek yang sangat diperlukan di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Dan kita sebagai umat Islam tentunya membuat sebuah strategi atau melakukan refleksi bagaimana sebenarnya posisi umat Islam di dalam kancah mereka berhadapan dengan globalisasi dan isu-isu lingkungan hidup. Oleh sebab itu saya melihat bahwa pesantren ini adalah kawah candra di muka tadi, tetapi dalam hal kaitan dengan lingkungan hidup kita perlu memoles, bukan tidak ada sama sekali, tetapi perlu memoles, karena hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup ini kan hal yang kontemporer, yang baru.
Misalnya kalau kita tahu bahwa ada wakaf hutan di Aceh gitu kan, itu kan baru itu. Kemudian ada perubahan iklim, kemudian kerusakan lingkungan yang masih banjir, tanah longsor, itu kan baru hanya abad 20 ada. Sebelum-sebelumnya mungkin ada, tapi hampir tidak semasif sekarang ya. Oleh sebab itu kerusakan lingkungan ini memang sudah 14 abad yang silam disinggung oleh Al-Quran, dan juga ini menjadi kekhawatiran juga para ulama bahwa yang menjadi concern kita adalah bagaimana kesadaran umat Islam itu sendiri di dalam memelihara dan memandang mengenai lingkungan hidup. Jadi saya menyadari, terutama saya ingin sebagai lahir di kalangan pesantren. Saya lahir di kalangan pesantren, di kalangan ayah saya seorang tuan guru, dan kita berada dalam famili lingkungan pesantren yang taat dengan mazhab Syafi'i ya. Kita berpantang misalnya memakan binatang-binatang yang haram, itu. Tapi itu di dalam fikih memang jelas, misalnya binatang yang dua alam tidak boleh dikonsumsi, yang bertaring dan berkuku tajam tidak boleh diguru dan sebagainya. Iya, dikonsumsi. Nah, tetapi bagaimana dengan yang lain-lain gitu ya, karena tidak ada di fikih. Misalnya kalau kita nebang pohon itu seperti apa sebenarnya adat istiadatnya, berburu seperti apa adat etikanya ya, akhlaknya di dalam zaman. Kita tahu bahwa hal itu sebenarnya kalau masih dilakukan akan sangat merusak, sehingga kita perlu pandangan world view bagaimana sebenarnya kita harus memperlakukan alam dan sebagai ciptaan Tuhan gitu ya. Nah, kita melihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran berkaitan bagaimana alam itu sebenarnya dia bertasbih kepada Allah gitu. Alam itu ciptaan Tuhan, kita tahu itu semua dari kecil. Nah, kalau dia ciptaan Tuhan, kemudian kita melakukan kerusakan terhadap ciptaan itu, apakah yang menciptakan itu tidak marah gitu? Kemudian bagaimana respek kita dalam memanfaatkan sumber daya yang ada itu secukupnya, sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, tidak mubazir, tidak boros dan sebagainya. Bagaimana etikanya? Nah, ini kan perlu pendalaman dan perlu ilmu, juga kita memahami, perlu ada perspektif bagaimana memanfaatkannya secara seimbang dan sebagainya. Jadi sebenarnya Eko Pesantren ingin mengkaji arah situ, arah yang lebih mendalam, bagaimana kita memperlakukan alam sebagai ciptaan Tuhan, dan kita diposisikan sebagai khalifah di muka bumi yang mendapatkan amanah gitu kan. Sebagai amanah yang mengemban amanah ya, tidak serta-merta kita menguasai itu untuk kemudian merusak, tetapi amanah itu adalah bagaimana memelihara dan merawatnya, kemudian mewariskannya dengan utuh kepada generasi yang akan datang gitu, sebagai pengemban amanah juga. Sekarang yang terjadi adalah generasi kita misalnya generasi Z ya, generasi kita itu tidak mewariskan alam dengan baik terhadap generasi yang berikutnya. Misalnya generasi terdahulu kita mendapati zaman saya kita bisa mandi di sungai yang bersih, tapi kemudian 10-20 tahun kemudian tidak bisa kita mandi di sungai yang sama, kan itu berarti sustainability-nya tidak ada. Hingga itu yang menjadi keprihatinan. Nah, saya kaitan dengan pesantren itu adalah sebenarnya kerusakan lingkungan yang terjadi ini adalah akibat dari bagaimana kita memandang alam itu seperti apa. Jadi apakah dengan penuh hormat kita perlakukan,
kemudian apakah kita dengan hati-hati, kemudian kita memperlakukan alam itu, atau kita merusaknya dengan tanpa tidak merasa memiliki bahwa itu sebagai sebuah amanah gitu. Nah itu yang ingin kita ajarkan, kita ingatkan kembali kepada pesantren bahwa di dalam perjanjian kosmik kita ya kepada Tuhan itu, Tuhan memberikan amanah kepada manusia ya, tapi manusia mengingkarinya. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali wa fa'abainaha wa asbaqna minha wa hamalahal insan. Jadi gunung-gunung diberikan amanah tapi dia tidak sanggup, laut tidak sanggup, tetapi amanah itu diambil oleh manusia. Tapi manusia itu mengingkari amanah itu. Nah, oleh sebab itu kita ingin kembali ke situ, jadi ingin mengingatkan sebenarnya bagaimana ini kader umat Islam bersama para kiai, kita kembali lihat bagaimana etika Islam di dalam memelihara lingkungan itu. Pokoknya di pesantren itu tafakuh fiddin, kemudian kita mengkaji juga bagaimana memelihara lingkungan gitu. Ya baik, Bang Fakhrudin, metode seperti apa nih diterapkan untuk pengajaran khususnya di pesantren-pesantren yang saat ini mungkin ada ikut terlibat secara langsung? Ya, kami khususnya saya itu membuat sebuah tolok ukur ya, benchmarking. Tolok ukurnya itu ada 10, ada di ekopesantren.com itu. Jadi ekopesantren pakai K ya, ekopesantren.com ya, ada 10. Pertama itu adalah mengenai sumber daya manusia terhadap lingkungan di pesantren. Kedua itu fikih lingkungan. Ketiga itu bagaimana pemanfaatan sumber daya air. Yang keempat bagaimana pengelolaan sampah. Yang kelima mengenai pemanfaatan energi. Bagaimana kemudian yang keenam pemanfaatan lahan. Yang ketujuh biodiversitas. Yang kedelapan hidup sehat ya. Yang ke-9 bagaimana transportasi mobilitas. Yang ke-10 sumber daya fikih lingkungan ya, fikih lingkungan bagaimana fikih lingkungan itu diajarkan menurut ajaran Islam. Jadi 10 tolok ukur itu sebenarnya di beberapa tempat sudah ada, dan kita melakukan tracking ya istilahnya itu melalui interneting. Kita melakukan sosialisasi bagaimana melakukan ekopesantren ya, melakukan kegiatan lingkungan di pesantren. Kemudian bagaimana juga kita memperkuat apa yang ada di pesantren. Kita tahu pesantren sudah melakukan banyak hal, tetapi kita ingin memperkuat kalau mereka ini secara sukarela ingin terlibat dalam lingkungan, ini platformnya gitu ya. Kalau mereka ingin terkait dengan lingkungan dan ikut secara collective action, gitu istilahnya, upaya-upaya kolektif melihat lingkungan, ini upayanya, sehingga Anda akan terlihat di mata dunia bahwa Anda ikut melakukan sesuatu untuk alam kita dan untuk pendidikan lingkungan, dan juga untuk kader manusia yang akan datang, terutama umat Islam gitu. Jadi ada tolok ukurnya gitu. Metodenya. Ya, baik Bang Fakhrudin. Dan secara aplikatif yang sudah sudah dieksekusi atau sudah dilakukan di pesantren-pesantren ini seperti apa dengan program-program yang saya pikir cukup baik yang sudah Anda jelaskan tadi sebelumnya? Iya. Jadi kita mengawal yang 10 program itu dengan adanya program ekopesantren, kita bilang kemudian kita memperkuat, misalnya kemarin beberapa kelompok pesantren, kita kan baru 50 ini yang terdaftar ya, dan kita ingin menggiring itu pesantren-pesantren yang ini secara konsisten untuk kita jadikan sebagai tempat berkiprah ya. Itu saya di universitas menghimbau kepada dosen, kepada
semua bidang disiplin ilmu untuk kita kerjakan apa yang ada di pesantren untuk membantu mereka. Kan kita kan ada 3 hal: pengabdian, penelitian, dan pendidikan. Jadi pendidikan kita perkuat di pesantren sebagai tempat pengabdian, wadah kita untuk mengabdi kepada masyarakat, kan gitu. Jadi kita ber-MOU dengan pesantren, kemudian kita fasilitasi mereka dengan kita punya modul-modul, namanya ada Islamic Ethic for Environment, etika Islam untuk lingkungan. Itu tadi kita membuka Al-Quran, kita ada sarana pelatihan, dan juga ada buku-buku yang kita terbitkan, dan buku ini berbasis pada studi-studi ilmiah dan upaya-upaya kita menggali khasanah ajaran Islam tentang lingkungan hidup, termasuk yang terakhir itu ada Al-Mizan ya. Al-Mizan, perjanjian Al-Mizan itu sedang diterjemahkan oleh Pusat Pengajian Islam dan diterjemahkan juga ke dalam bahasa-bahasa negara-negara muslim yang lain, dan itu menjadi modalitas kita gitu untuk terus bergerak bagaimana mendidik umat. Jadi upaya diseminasi itu dari mulai tingkat global sampai ke tingkat lokal di pendidikan terutama, dan tapi di skala nasional di beberapa jaringan seperti Majelis Hukama itu juga ada di Jakarta. Kita lakukan juga ya dengan universitas dan lain-lain. Nah, itu bahan-bahannya semuanya kita posting di website, kita sebarkan sedemikian rupa, kita diseminasikan di kursus-kursus, sehingga sekarang sangat menjadi marak ya, ada Green Islam gitu ya. Ada gerakan solarizing the mosque, jadi memasang panel surya di masjid, di pesantren dan lain. Jadi itulah upaya itu meramaikan sebenarnya, walaupun kita tahu itu gerakan yang kecil, tetapi kalau masih dilakukan bisa juga berpengaruh gitu, termasuk seperti halnya yang dilakukan teman-teman di Aceh dengan hutan wakaf ini kan. Ya. Baik, Bang Fakhrudin, dari kacamata Anda kalau melihat kontribusi umat khususnya ya bicara tentang isu-isu lingkungan, apakah itu konservasi dan sebagainya, apa yang Anda lihat saat ini? Ya tentu kita tidak bisa merasa puas ya, karena apa yang kita saksikan sekarang ini masih jauh dari apa yang kita harapkan. Misalnya kalau saja target global itu tidak tercapai, misalnya kita menjadi negara-negara dunia tidak bisa mengatasi perubahan iklim dan bisnis as usual, maka planet bumi kan terancam. Jadi walaupun demikian kita sebagai aktivis lingkungan tidak bisa berdiam diri gitu. Kita melakukan apa yang mesti kita lakukan sebagai profesional, sebagai seorang muslim terutama ya, karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Kamu ngapain aja begitu, berada beberapa puluh tahun di atas dunia, kamu tidak melakukan apa-apa perbaikan atau upaya-upaya gitu mencegah manusia untuk melakukan kerusakan. Nah itulah yang sebenarnya misi yang kita lakukan ini sebagai hal yang sangat krusial kita lakukan. Ya kita berupaya gitu. Jadi di segi long term, kalau memang di pesantren adalah lembaga pendidikan, ini lembaga pendidikan jangka panjang kan. Kalau kita berbicara 1-2 tahun ya kita tanam pohon. Kalau kita bicara ratusan tahun kita didik manusia gitu. Jadi kita melakukan ini secara masif dan tidak puas ya. Kita melakukan terus ya, tidak melakukan terus ya, insya Allah. Nah, Bapak Fakhrudin, kalau kita melihat secara umum lagi nih, peran agama khususnya di Indonesia dengan isu-isu lingkungan dari amatan Anda seperti apa?
Ya, kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya itu ada perubahan lah ya. Kemarin kan ada survei itu mengenai Green Islam yang dilakukan oleh UIN itu. UIN Syarif Hidayatullah mengenai ada juga mengenai pesantren, ada juga mengenai Green Islam. Ternyata banyak sekali itu Green Islam di tingkat lokal ya. Artinya mereka tidak berafiliasi dengan siapa-siapa, tapi mereka lakukan secara sadar di tingkat-tingkat lokal. Itu dilakukan oleh berbagai organisasi ya. Apakah itu berafiliasi dengan organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, atau ada yang secara individu atau kelompok melakukan atas dasar basis agama gitu. Terus ada yang melakukan di pesantren-pesantren juga. Ada sekitar 140 kelompok kalau tidak salah ya. Itu. Tapi menjadi menarik ketika tadi Anda singgung tentang seperti Muhammadiyah dan NU yang baru-baru ini kita dengar juga mereka menerima tentang tambang itu. Ini walaupun agak sedikit, ini mungkin ada komentar yang bisa Anda sampaikan. Itu pilihan mereka ya, pilihan mereka. Jadi saya kira juga itu banyak menjadi perdebatan gitu ya. Oke, mungkin lain kali kita bicara itu Pak Bagudin. Nah, mungkin sedikit lagi. Kalau Anda lihat keterlibatan tokoh-tokoh agama sekarang inilah ya, dalam waktu-waktu berapa tahun kebelakang ini, peran mereka dalam isu lingkungan, seperti apa dari kacamata Anda, Bang? Saya melihat mereka tokoh-tokoh agama masih belum melihat ini sebagai sebuah yang sangat krusial. Tapi mungkin beberapa orang iya. Kalau di beberapa pesantren iya, tapi memang masih jauh. Dan beberapa pesantren secara individual ada pesantren yang memang menggerakkan dari kiai-kiainya sendiri, dan kami, saya sejak mungkin 20-30 tahun ya berjejaring dengan para kiai. Mereka sekarang juga bertransformasi ya, bahkan membuat pesantrennya lebih hijau sekarang ya, dengan daur ulang, dengan perencanaan dan sebagainya. Saya kira itu ada pengaruhnya ya, karena mereka juga terinspirasi dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi hal ini tentu belum cukup banyak dan sudah mulai disadari. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan Indonesia merupakan yang terdepan lah dalam hal kegiatan-kegiatan ini bersama Maroko mungkin ya, karena Maroko itu kan tempat beberapa kali Conference of Parties untuk climate change itu mereka lakukan. Karena ada gajah di sana. Iya, oke Bang, satu lagi nih sebelum kita tutup. Ada upaya yang dilakukan dari berbagai pihak untuk dalam tanda kutip ya, kita push sedikit agar tokoh-tokoh agama ini lebih terlibat mengenai isu-isu lingkungan ini. Ya, selama ini ada program-program di Muhammadiyah dan di NU yang organisasi besar yang kita harapkan bergerak. Saya mendata upaya-upaya restorasi ekosistem yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU, tetapi saya tidak mendapatkan angka-angka pasti di mana mereka melakukan penanaman pohon. Misalnya Muhammadiyah melakukan pledge pencanangan 10 juta pohon gitu ya. Di mana tempatnya? Kita hanya bisa mencarinya di koran. Di mana tempatnya itu kita belum tahu. Saya coba lacak di mana di track seperti itu, karena terkait juga dengan gerakan masif upaya faith based ya, conservation, faith based, restoration dan lain-lain. Ya itu memang harus dibantu lah ya, dikawal, kemudian dikampanyekan bersama-sama, karena kita merupakan bagian dari mereka dan kita bersama-sama. Ya, baik Bang Bagudin, kita sudah di penghujung. Sekarang mungkin ada closing statement Anda yang ingin Anda sampaikan terkait dengan Eko Pesantren ini untuk pendengar di HW Podcast. Silakan Bang.
Ya, Eko Pesantren adalah platform, adalah forum komunikasi sebenarnya untuk melihat bagaimana pesantren itu ikut melestarikan lingkungan. Di Aceh itu ada 2 atau 3 ya yang ikut program Eko Pesantren itu di Aceh Selatan dan juga di Sumatera Utara. Ini menjadi tolak ukur dan standar bagaimana kita melakukan gerakan lingkungan di pesantren. Dan apabila Anda ingin melakukan itu, download bukunya ada di ekopesantren.com ya, ekopesantren pakai K ya, ekopesantren.com. Untuk download nanti ada buku-buku di situ yang bisa bagaimana menjadikan pesantren green. Dan itu free ya, Bang ya? Free. Cetak sendiri ambil PDF-nya. Oke. Iya. Ya, baik Bang Fakhrudin. Terima kasih banyak ya atas waktu dan juga kehadiran Hawid Podcast untuk ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan juga untuk para pendengar semuanya dan juga bagi umat semuanya. Saya mohon izin, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.